Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syari'ati wa khalisidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai, ya, kita muliakan dalam rangka kembali bukan ngaji, ya, tapi membaca fenomena perkembangan dunia, ya, agar kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para tokoh di Villa Gading Permata, ya, para penasehat, para sepuh, para pengurus dan ibu-ibu petugas konsumsi hari ini, ya. Tanpa Bapak Ibu sekalian mungkin kegiatan kita pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, dunia kita ini dunia yang semakin tua, ya, dan kejadian yang muncul belakangan ini menjadi semakin aneh-aneh, ya, semakin aneh-aneh. Salah satunya adalah fenomena seperti ini. Kita lihat, ya. Seorang aktivis LGBT asal Pakistan, Burhan Rebels, mengunggah momen pernikahan sesama jenisnya. Burhan menikah dengan kekasihnya bernama Gil. Video tersebut diunggah Burhan pada 9 Juli 2023 lalu melalui akun TikTok @burhan_rebels. Dalam video yang diunggah, pernikahan itu diiringi lantunan ayat Al-Quran. Pernikahan itu diiringi bacaan surat Al-Fatihah. Burhan sendiri mengaku dirinya seorang Muslim. Ia juga menyebutkan bahwa nama depannya tersemat nama Muhammad. Sejauh ini Burhan telah memutuskan merantau ke Amerika Serikat. Ia diketahui bekerja sebagai desainer, model, dan sederet pekerjaan di dunia hiburan. Dia beranggapan dengan merantau hidupnya kembali lebih bebas hingga menemukan cinta pertama. Viralnya video pernikahan itu menimbulkan beragam tanggapan dari warganet, mulai dari yang mengecam keras hingga mendukung pernikahan itu. Ya, aneh kan, Bu? Aneh, ya. Ya, ini ciri-ciri kalau pakai bahasa para ulama, ya, ciri-ciri akhir zaman, dan kita resiko hidup di akhir zaman yang harus siap menerima suatu yang menurut kita di luar nalar, ya. Pertama dulu dari nikah juga udah aneh, ya, pernikahan sama jenis, kemudian setelah itu pakai bawa-bawa agama, lantunan Quran, bacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ya, kayak ini kalau yang lihat ini orang ahli fikih, gimana tanggapannya Pak Ustadz Endar? Gimana kira-kira? Ini sudah gimana gitu, ya? Karena kalau saya baca saya dengarkan videonya Gus Bah itu, ahli fikih itu strict, ya, ketika misalnya coba misalnya begini kita pakai logika gini, ya. Orang fikih itu kan logikanya tidak berhenti di titik ini. Maksud saya begini, kalau laki-laki dengan laki-laki menikah, nanti berikutnya kan ada hukum yang lain, betul kan? Nanti hukum warisnya gimana dan sebagainya, misalnya itu kan ada urutan terus. Kemudian yang jadi suaminya dan yang jadi istrinya gimana sholatnya, kan? Siapa yang harus pakai mukena, siapa yang harus, kan ini kacau. Makanya fikih strict, sudah nggak boleh, gitu. Karena kesananya repot, semakin repot, gitu, semakin repot. Urusan-urusan ininya akhirnya mereka ya terpaksa, karena fikih secara umum tidak menerima hal ini, akhirnya mereka buat fikih-fikih sendiri yang jauh bertentangan dengan yang sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh kontroversi hal yang seperti ini. Di Indonesia juga kelompok-kelompok seperti ini semakin memunculkannya dengan berani, ya. Misalnya Bapak Ibu silakan masuk ke sebuah situs namanya Gaya Nusantara. Saya tidak akan nyebut, ya, tokohnya, Gaya Nusantara.
Nah, gaya Nusantara ini kalau Ibu baca ya visi misinya begitu. Salah satunya mempromosikan apa itu LGBT dan bagaimana sikap kita menghadapinya. Menurut mereka begitu. Dan salah satu pendirinya, tidak perlu saya sebutkan, juga adalah yang termasuk golongan ini. Dia adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi terkenal di daerah Jawa. Dan yang paling unik ini Pak Hadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika beliau usia seperti ini, suka nonton kartun kan? Suka nonton kartun. Terus dia bilang bahwa dia itu sejak kecil suka lihat film-film kayak kartun Tarzan, Hercules. Kan di situ menampilkan sosok maskulinitas kan, perkasa. Kemudian dengan pakaian serba minim. Di situ muncul hasratnya. Oh, nah begitu. Dari situ katanya asalnya. Kemudian berkembang, jadilah seperti itu. Jadi pentingnya mendampingi anak-anak kita agar dalam semua proses kehidupan anak-anak kita itu bisa menyelesaikan konflik dalam dirinya. Nah, kalau kita kan cuek, anak-anak pegang HP, kita pegang HP masing-masing. Nah, ini perlu mendampingi anak-anak secara maksimal. Nah, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini info tahun berapa nih ya? Jadi negara dekat dengan kita, Thailand itu sudah melegalkan. Ada beberapa hal yang sudah dilegalkan oleh tetangga kita ya. Misalnya Thailand ini mereka sudah melegalkan ganja, kemudian mereka sudah melegalkan sebentar lagi, bahkan ini berita sebelumnya ya tahun 2002, sekarang mungkin sudah legal, bahwa mereka akan mengakui pernikahan sesama jenis. Nah di Asia Tenggara, di Asia bukan Asia Tenggara, di Asia Thailand ini adalah negara kedua yang melegalkan pernikahan sesama jenis setelah yang pertama. Siapa yang tahu negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis? Yaitu kampungnya Tomingse. Kampungnya Tomingse. Siapa? Taiwan. Ibu-ibu tahun 2000-an tahu Tomingse ya? Pak Arifin tahu Tomingse kan? Tomingse tahun 2001 itu viral banget sebuah sinetron dari Taiwan. Meteor Garden. Saya yakin waktu itu Pak Hadi rambutnya gondrong. Meteor Garden. Di Roger oh ya di. Jadi negara yang pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah Taiwan. Kemudian sekarang diikuti dengan Asia Tenggara yang dekat dengan kita yaitu namanya Thailand. Nah, dan nanti di belakangan Thailand ini mereka sampai meratifikasi jenis-jenis kelamin sampai ada 18 bukan jenis kelamin, 18 orientasi seksual. Nanti kita lihat di depan. Saya tidak perlu menyebutkan tidak perlu menyebutkan detail-detail beritanya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita lihat yang pertama aja deh. Jika terrealisasi, Thailand menjadi negara kedua di Asia ya, yang melegalkan pernikahan sesama jenis setelah Taiwan. Ya, kemudian, nah ini yang paling repot adalah keempat. Jadi ketika yang dimaksud dilegalkan, paham nggak Bapak Ibu sekalian? Yang maksud dilegalkan. Jadi yang maksud dilegalkan itu adalah hak-hak mereka diakui oleh undang-undang. Nah, ketika diakui oleh undang-undang, mereka bebas beraktivitas, masuk ke sekolah, mempromosikan diri dan lain sebagainya. Itu yang maksud dilegalkan. Termasuk melakukan pernikahan sesama jenis di rumah-rumah ibadah. Nah, ini kan repot gitu ya. Nah, bicara selanjutnya tentang hal ini ya, LGBT ya. Kita bisa lihat di sini bahwa orientasi seksual manusia pada umumnya adalah ketertarikan perasaan maupun seksual kepada lawan jenis. Ini umumnya ya. Manusia yang memiliki ketertarikan pada lawan jenis lebih dikenal dengan sebutan heteroseksual. Jadi kita yang menyukai sesama lawan jenis ya, maka itu disebutnya hetero. Nah, tapi dalam kenyataannya ada juga manusia yang menyukai sesama jenis. Nah, manusia ini lebih dikenal dengan sebutan homoseksual, gitu ya. L suka L, W suka W, gitu ya. Kemudian penyimpangan orientasi seksual terus menunjukkan perkembangan sehingga lebih dikenal dengan sebutan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transseksual.
Nah, di Thailand bahkan dikenal ada 18 jenis manusia ya, berdasarkan orientasi seksualnya. Nanti di depan gitu. Jadi ada 18 jenis manusia berdasarkan orientasi seksualnya. Yang kita pahami kan cuma 2 biasanya, kalau nggak laki ya perempuan. Tapi kalau di Thailand nanti ada lady boy, ada bi, ada samyan, apa-apa. Orientasi seksual ya. Nah, perlu diketahui orientasi seksual merupakan ketertarikan secara emosional, romantis, dan afeksionis terhadap manusia lain. Jadi yang dimaksud orientasi seksual adalah beda dengan perilaku seksual. Jadi kalau orientasi seksual itu adalah ketertarikan yang muncul secara seksual sendiri maupun secara emosinya, secara emosi. Bisa jadi tampilannya adalah pria sejati, dia punya anak, dia nikah, tetapi orientasi seksualnya ternyata bukan seperti itu. Jadi dia dipaksa oleh adat, oleh agama untuk menikah seperti umum. Tetapi otaknya tetap gitu ya, karena susah katanya dihilangkan. Nah, berikutnya penyebabnya apa ya? Nah, penyebab penyimpangan orientasi seksual ya adalah faktor-faktor di bawah ini. Misalnya pertama adalah genetik, kemudian kedua lingkungan, dan ketiga adalah pengalaman traumatis. Kita bahas di depan. Nah, kita buka dulu yang umumnya dulu ya. Penyebab-penyebab lainnya nih ya. Nah, pertama yang mungkin terjadi di sekitar kita dan harus kita antisipasi adalah penyimpangan seksual itu adalah biasanya adalah menurut para peneliti ya adalah fatherless country atau kurangnya fungsi ayah. Nah, kurangnya fungsi ayah. Jadi gini Bu, Pak. Jadi ketika bapak-bapak bekerja dengan baik, pulang ke rumah misalnya memberikan hadiah kepada anak-anaknya, kemudian dia memeluk anak perempuannya, memeluk anak laki-lakinya, ketika anak perempuannya dia butuh sesuatu, dia memenuhinya, maksudnya kepentingannya, keinginannya, sekolahnya, hobinya. Nah itu maka pelan-pelan si perempuan itu tumbuh. Ada istilah father is daughter first love. Jadi ayah itu adalah cinta pertama dari seorang anak perempuan. Nah itu harus muncul dulu. Kalau kita ingin menyelamatkan anak perempuan kita dari ini, dari penyakit ini, maka kita harus menciptakan seorang ayah harus menciptakan dirinya sebagai pahlawan atau sebagai cinta pertama daripada anak perempuannya. Nah, ketika anak perempuan dia mulai menyukai ayahnya dalam pengertian merasa terlindungi, maka dia menjadi normal kan betul? Laki-laki. Nah, tetapi sebaliknya kalau laki-laki juga ditentukan oleh figur sang ayah juga. Nah, ada istilah bahwa father is son's first hero. Jadi ayah adalah pahlawan pertama seorang anak laki-laki. Di situ dia mengagumi sosok pria dan sebagainya, tetapi bukan secara seksual. Bagaimana dia harus bersikap menjadi laki-laki sejati di dalam kehidupan. Jadi fungsi ayah sampai seperti itu. Dan di Indonesia mulai ada kekhawatiran negara Indonesia menjadi fatherless country atau negara yang kekurangan fungsi ayah. Ya, ayahnya nggak pulang-pulang, nah, itu berisiko sebetulnya ya, berisiko pulang-pulang, tidak ada komunikasi segala macam, atau misalnya ayahnya itu selingkuh, kemudian pergi jauh meninggalkan istrinya, bercerai dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang berisiko. Nah, saya pernah dengar bahwa apabila sebuah rumah tangga sosok ayahnya tidak ada di dalam rumah tangga itu, sebetulnya bisa digantikan dengan pamannya, dengan kakeknya. Jadi harus ada tetap figur laki-laki yang mengayomi dia, ya, yang menunjukkan fungsi laki-laki sejati dalam kehidupannya adalah seperti itu. Yang pertama adalah kurangnya peran ayah. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, rata-rata kita ini adalah rumah tangga yang lengkap gitu ya, dan fungsi-fungsi keayahannya itu berjalan dengan baik. Kedua adalah mempercayakan anak sepenuhnya pada orang lain, pada lembaga atau kepada sekolah. Ya, mungkin di sini juga saya agak sedikit termasuk ya. Karena sejak kecil anaknya suka dipesantrenkan, ya kita tidak bisa menolak. Tetapi fungsi-fungsi kita sebagai ayah dan ibunya harus tetap berjalan dengan cara komunikasi, mengunjungi dan lain sebagainya.
Nah, di pesantren juga kalau kita tidak membimbing, nah itu bisa berbahaya ya. Karena mereka lagi tumbuh kembang. Nah, ini juga harus betul-betul diperhatikan oleh pengurus pesantrennya. Karena resiko-resiko penyimpangan itu muncul biasanya adalah di masa-masa mereka mengalami puberitas. Sehingga di pesantren pun harus betul-betul ada fungsi keayahan, fungsi keibuannya harus berjalan ya. Kemudian adalah, nah ini maksudnya iman disubkontrakan itu maksudnya adalah keyakinan agama, kepercayaan, pendidikan agama, kita terlalu mempercayakannya kepada orang lain. Bahkan kalau menurut Adi Hidayat, satu bacaan Al-Quran atau satu surat bacaan Al-Quran yang sering dipakai dalam sholat yaitu Al-Fatihah, bagusnya yang ngajarinya adalah kita. Tapi kita mah nggak beruntung, yang ngajarin adalah guru ngajinya. Jadi yang dapat pahala dikirim adalah guru ngajinya terus, karena kita jarang memperbaikinya. Oleh karena itu kata Adi Hidayat, pilih salah satu bacaan sholat atau apa yang akan dipakai terus oleh anak yang kita ngajarin langsung, sehingga pahalanya terkirim selalu kepada kita. Kalau kita makan fungsi itu kadang-kadang diambil oleh guru ngajinya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gadget. Anak ingin tahu, anak meniru. Teknologi menguasai. Kita terlalu mempercayakan anak, memberikan solusinya adalah pada gadget. Di gadget itu kan macam-macam, anak-anak melihat YouTube, melihat game dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya pola asuh, tidak siap jadi orang tua dan abai. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian bisa menyebabkan dalam usia-usia awal anak-anak kita bisa mengalami penyimpangan-penyimpangan terhadap hal tersebut. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya, ini adalah secara umum dulu penyebabnya. Nah, penyebab yang paling dominan adalah biasanya adalah genetik. Hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh disebut-sebut sebagai pemicunya. Karena pada dasarnya naluri orientasi seksual berkembang sebelum puberitas atau sebelum seseorang mengalami pengalaman seksual. Nah, sebelum anak-anak kita mencapai usia balik, nah itu harus betul-betul menjadi di kawalan kita tadi. Seperti kasus tadi ya, anak-anak nonton film ini segala macam. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nonton film-film tadi yang sebutkan ya, misalnya Tarzan, tubuhnya maskulin, pakai pakaian dalam saja. Nah, itu perlu didampingi oleh kita bahwa itu adalah tidak baik dalam kehidupan dan lain sebagainya. Itu didampingi gitu ya, didampingi. Itu yang pertama, genetik ya, genetik. Bahkan saya mendengar dari penelitian seorang teman gitu ya, termasuk lingkungan. Nah, ini khawatir juga. Sekarang di Jakarta lagi ramai apa, Bapak Ibu sekalian? Lagi ramai apa di Jakarta? Lingkungannya isunya polusi. Polusi. Nah, polusi itu ada sebuah penelitian di daerah mana atau di negara mana, ada penelitian pada komunitas katak, kodok. Jadi ketika lingkungannya semakin tercemar, Pak Ustadz Endar, maka terjadi penyimpangan. Penyimpangan apa maksudnya? Kodok-kodok yang terlahir jantan itu akibat polusi berubah menjadi betina. Oleh karena itu Pak Hari pakai masker terus Pak. Takut di jalan berubah nanti. Enggak ya. Jadi faktor polusi, faktor lingkungan itu bisa berpengaruh ya. Ini baru penelitiannya pada ini ya, pada kodok. Nah, ini mengkhawatirkan juga ya. Serem juga ya. Tapi kan itu terjadi perubahannya itu kalau usia-usia belia gitu, usia-usia belia. Kedua adalah lingkungan. Beberapa di antara mereka yang homoseksual atau biseksual mengaku bahwa pergaulan mempengaruhi mereka untuk memiliki orientasi seksual yang demikian. Selain itu, nah, orang tua yang saling bertengkar, cerai atau kekerasan dalam rumah tangga juga diduga turut berperan dalam hal ini. Di dunia prostitusi, dulu salah seorang perempuan pelakunya ditanya. Dia kan sudah sering tiap hari melayani laki-laki kan? Apa kata-katanya? Saya sudah bosan sama laki-laki, pengen nyobain sesama perempuan. Kan seperti itu, berarti itu kan dari faktor lingkungan atau dari hawa nafsu yang terlalu diikuti. Coba ya, kita bicara ini seolah rigid, tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak nanti siap kuping mendengarkan hal-hal yang tidak nyaman ya, tetapi harus kita siap biar kita bisa menyelesaikan dan menghadapinya.
Lingkungan pertama adalah genetik, kedua adalah lingkungan, faktor pergaulan dan lain sebagainya. Ketiga adalah pengalaman traumatis. Nah, pengalaman buruk di masa yang lalu terus melekat di dalam hati dan menimbulkan trauma, juga dituding menjadi penyebabnya. Misal pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami seseorang, ya. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor penyebab, ada genetik, ada lingkungan, ada pengalaman traumatis. Dan yang berikutnya bahayanya. Bahayanya apa? Bahaya LGBT yang pertama adalah HIV dan penyakit lain. Orientasi seksual yang tidak semestinya meningkatkan resiko angka penularan penyakit seksual. Faktanya mereka, yang gay lebih berisiko tertular penyakit IMS, infeksi menular seksual, serta HIV/AIDS. Ini sama berbahayanya dengan mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Nah, sekarang kita analisis, Bu. Ini pasangan gay, ini pasangan, saya harus ngomong ini ya. Ini pasangan gay, ini pasangan lesbian. Yang paling berisiko menimbulkan penyakit yang mana? Yang gay atau lesbian? Yang mana coba? Yang gay, Bu. Yang gay. Jadi laki-laki sama lelaki itu kecenderungan merusaknya lebih berbahaya dari pasangan lesbian. Ya, dari lesbian. Karena ya, saya harus cerita ini ya. Saya agak kurang nyaman cerita, tapi harus saya sampaikan. Maaf ya. Ketika laki-laki berhubungan dengan laki-laki, kan alatnya tidak pada semestinya kan, mereka lewat belakang. Nah, lewat belakang ini adalah hal yang ketika melakukan hubungan itu adalah tidak difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem lubrikasi. Paham Bapak maksud saya? Lubrikasi. Kenapa Ibu harus ini fikih ya? Lubrikasi sistem pencairan. Sehingga ketika itu dimasukkan kepada hal yang bukan pantasnya, yang terjadi adalah trauma bendanya atau trauma tempatnya, sehingga terjadi sobek, luka, lecet, dan itu mulai tumbuh penyakit dari situ. Bisa dipahami ya? Kenapa gay lebih berbahaya daripada lesbian? Karena dari situ. Nah, dari situlah muncul penyakit-penyakit yang saya sebutkan di depan. Nah, ini supaya kita punya imajinasi bahayanya ya. Ini yang saya sebutkan. Infeksi virus menular seksual seperti HIV, hepatitis, herpes. Yang paling berbahaya gay. Karena bisa menimbulkan itu. Kemudian infeksi bakteri, diari berdarah dan lendir, timbul bisul, dan peradangan di lokasi sekitar anus serta rektum, juga nyeri yang bertambah saat BAB. Dan diduga dulu ada seorang teroris terkenal yang diburu oleh Densus 88 ketika berhasil ditembak dan meninggal, di autopsi, Bu. Ternyata bagian belakangnya itu berbentuk corong. Ini bukti kalau dia pernah dipenetrasi. Paham ya? Jadi dia pernah dipenetrasi. Dan itu biasanya akibat kalau orang sudah pernah masuk penjara. Penjara keras itu. Di daerah yang itu di daerah Amerika itu ada sebuah tempat penjara yang jadi camp terkenal, lupa, Guantanamo ya misalnya. Nah, itu sering terjadi hal seperti itu. Serem kalau masuk penjara, amit-amit ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jika kondisi buruk bisa terjadi infeksi sifilis umumnya pada pelaku penetrasi. Nah, mereka karena memasukkan suatu bukan pada tempatnya, maka rusaklah. Itu pertama, yang LGBT bahayanya adalah penyakit. Penyakit menular ya, HIV dan lain begitu. Itu yang pertama ya, penyakitnya. Kedua adalah yang ini yang paling yang diabaikan orang lain adalah ketika seseorang menyukai sesama jenisnya, maka apa yang terjadi? Kan tidak akan punya keturunan kan? Coba kalau sebuah negara misalnya mayoritas mereka itu adalah penyuka sesama jenis, apakah akan ada keturunannya? Nggak ada kan? Rusak. Kalau Jepang, isunya apa Jepang? Jepang itu adalah negara yang terancam tidak punya generasi karena generasi mudanya tidak mau menikah. Tetapi sekarang dirusak lagi dengan kasus ini. Jadi ketika ini semakin merebak, negara itu pasti dia akan kehilangan generasinya kan? Nah, oleh karena itu Islam dan para pengikutnya termasuk kita harus berani mengatakan tidak pada ini. Karena apa? Akan rusak. Nanti yang melanjutkan agama kita siapa? Betul kan? Pertama, tubuhnya sakit-sakitan. Kedua adalah dia tidak punya keturunan. Oleh karena itu gimana gitu? Sudah pasti kita harus tolak. Coba kita lihat di sini adalah beberapa jenis
orientasi seksual versi Thailand. Kalau pria dengan wanita kan udah umum ya. Ada istilah yang disebut dengan Tom. Tom itu adalah seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai Di. Di itu adalah wanita yang menyukai Tom. Jadi ini intinya Tom sama Di ini saling suka dan tidak akan punya keturunan kan? Udah batal menurut Islam. Kan tujuan pernikahan diantaranya harus punya keturunan. Sudah nggak bisa. Kecuali memang ada alasan-alasan Allah SWT misalnya menakdirkan kita tidak punya keturunan. Itu beda lagi urusan. Kemudian ada istilahnya Tom Gay, seorang wanita yang menyukai Tom dan Di. Ini wanita juga menyukai wanita. Gagal. Sudah tidak lagi punya keturunan. Tom Gay King, seorang Tom yang gagah, tetapi sebenarnya adalah wanita. B, seorang wanita yang menyukai semua termasuk wanita juga pria. Nah ini bahaya banget kan ya. Dan selanjutnya kalau dibacain sampai bisa sampai malam. Ini jenis-jenis orientasi seksual di Thailand. Sampai ada 18 orientasi seksual. Kita cukup di nomor 1 dan 2 sajalah ya. Nah, bagaimana keharaman LGBT ini menurut Islam? Hadis larangannya sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini diharamkan atau dilarang? Ada sebuah dalil hadis yang terkenal, la dharara wala dirara. Tidak boleh melakukan sebuah perbuatan mudarat yang mencelakan diri sendiri dan orang lain. Ketika laki-laki dengan laki-laki berhubungan, maka merusak kan? Tadi sudah disampaikan. Pertama ya masuk kategori zina, kedua adalah terjadi kerusakan organ tubuhnya kan? Sehingga kemudian juga bisa menimbulkan penyakit. Ya. Itu pertama jelas, la darara wala dirara. Kedua adalah melanggar maqasidus syariah. Ada yang tahu maqasidus syariah? Jadi maqasidus syariah itu adalah syariat Islam yang diturunkan ke bumi ini dari sumber Al-Quran dan hadis punya tujuan-tujuan. Tujuan syariat Islam itu pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi ada aturan sholat, aturan zakat, aturan-aturan yang lain. Itu berarti kita menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Ya, menjaga nyawa. Hifdzunas, menjaga nyawa. Jadi kita menjalankan syariat agama adalah supaya seseorang itu tidak diperlakukan dengan buruk atau dibunuh, dibantai. Ada aturan main, jangan sembarang membunuh, jangan sembarang menganiaya. Ada juga adalah hifdzul akal, menjaga akal, bahwa tujuan agama adalah agar akal kita terpelihara dengan sehat. Nah, yang keempat ini dengan adanya LGBT itu maka yang ini tidak tercapai, yaitu mempunyai keturunan. Berarti sudah melanggar syariat. Sudah jelas ya? Melanggar syariat. Kemudian tujuan pengsyariatan berikutnya adalah menjaga harta, misalnya mawaris itu adalah juga diatur oleh agama. Nah, yang keempat ini dengan LGBT itu terhambat atau tidak tercapai. Minum dulu Ibu. Serius ya? Serius. Ya. Di sini Bu ya ditekankannya di sini. Ditekankannya di sini. Jadi perbuatan itu akan menimbulkan kemadaratan. Kedua adalah kita tidak akan mencapai maqasidus syariah yang keempat. Sudah jelas. Bayangkan kalau umat Islam, Nabi itu kan pernah kalau nggak salah Pak Tommy ya, pernah dalam salah satu hadisnya mengatakan, aku punya atau keinginan kalau nggak salah dalam satu hadisnya adalah umatku menjadi umat yang paling banyak gitu, dengan banyak keturunan kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi dengan adanya ini kan jadi rusak, kita tidak tercapai. Oleh karena itu akibat adanya hadis tersebut, maka ketika ada program KB, ada beberapa ulama yang menentang ya, yang menentang. Ya. Oke. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus memahami hal ini baik-baik dan menyampaikannya kepada keluarga besar? Karena ada hal yang dirusak. La darara wala dirara, dan maqasidus syariah yang keempat tidak akan tercapai, yaitu kita tidak akan punya keturunan. Nah, kemudian berikutnya ini adalah surat Al-A'raf ayat 80-81 yang kalau kita baca terjemahnya, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita.
bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, menurut Ustadz Khalid Basalamah yang pernah saya dengar ya, jadi perbuatan laki-laki mencampuri laki-laki pada waktu itu di zaman itu adalah biasa perbuatan iseng-iseng masalahnya. Wah, kita udah bosan nih sama perempuan, yuk kita saling coba. Nah, dari situ katanya. Nah, dari situ mulai keenakan terus hingga berubah menjadi sebuah kebiasaan buruk. Kemudian dari beberapa hal sabda Nabi berikut ini adalah Allah melaknat orang yang berperilaku kaum Lut. Sungguh suatu yang paling kukhawatirkan atas umatku adalah perilaku kaum Lut. Kemudian pada kesempatan lain Nabi juga mengatakan jika perilaku kaum Lut sudah menjalar, nah ini yang paling serem Bu ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya dari makhluk. Ia tidak peduli mereka dan akan binasa di lembah mana saja. Nah, naudzubillah, summa naudzubillah bagian yang ke akhir ini ya. Jika perilaku kaum Lut sudah menjalar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya, jadi udah enggak peduli Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak peduli mereka akan binasa di lembah mana saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi masjid-masjid harus menjadi bagian paling kokoh dari perlindungan umatnya dari perbuatan ini. Kalau rumah ibadah yang lain saya tidak akan nyebut ya. Sampai kitab sucinya itu sudah pakai lambang mereka. Jadi bentuknya seperti itu tapi sudah menjadi pelangi. Kalau Al-Qur'an jangan berani-berani ya. Jangan coba-coba. Walaupun itu sudah menimbulkan pemberontakan di kalangan para pemuka agama. Ada kitab yang diberikan lambang itu dibuang ke sampah rame-rame. Ada di YouTube-nya bisa dilihat. Nah, di kita naudzubillah jangan sampai ya. Hukumannya seperti apa? Nah, ini perlu kita bahas. Bagaimana agama memberikan ketegasan hukum kepada perilaku ini ya. Siapa saja melakukan perbuatan liwat, artinya perbuatan homoseksual laki-laki dengan lelaki, ini harus diberi batasan. Karena beda nanti hukuman antara perilaku homoseksual dengan perilaku gay dengan lesbian itu beda hukumannya. Siapa saja melakukan liwat dengan seseorang, yakni yang memasukkan zakarnya di anus seseorang, tegas kalau fikih ya, dikenakan sanksi hudud. Kalau muson sudah pernah kawin dengan perempuan perkawinan sah, ia dirajam. Kalau bukan muson, ia dikenakan sanksi jilid dan diasingkan. Jilid itu dipukul, diasingkan. Tapi saya dengar dari Ustadz Khalid Basalamah, Pak Tommy, itu malah katanya hukumnya itu sama. Jadi kalau zina itu kan dibedakan antara muson dengan ghair muson. Tetapi kalau gay itu nggak peduli dia udah menikah atau tidak, hukumannya adalah sama, yaitu dihudud dengan cara dirajam. Nah, ada perbedaan seperti itu ya, saya kurang paham. Yang jelas perilaku atau perilaku perbuatan itu hukumannya hudud. Jadi hudud itu harus kita pahami adalah hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Hudud. Beda dengan tajir. Pernah dengar tajir gak? Nah, kalau tajir itu adalah hukuman yang jenis hukumannya ditentukan oleh ulil amri, misalnya pimpinan pondok pesantren, ulama setempat, itu takjir namanya. Hukuman agama yang ditetapkan oleh ulama atau ulul amri di sebuah wilayah. Kalau hudud itu jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau perilaku gay ini udah jelas dirajam. Atau kalau dalam konteks ini katanya bisa dijilid atau diasingkan. Nah, kalau lesbian bagaimana hukumannya? Nah, hubungan seksual sesama perempuan adalah haram. Perilakunya dikenakan sanksi level ta'jir karena sihab mereka tindakan yang diharamkannya. Nah, Qadhi Abu Thayyib mengatakan dosa sihab serupa dengan dosa zina berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila perempuan bukan sesuai dengan sejenisnya, keduanya telah berzina. Nah, di sini tapi katanya hukumannya tidak ditetapkan hudud tapi ta'jir. Tapi fikih itu beragam, bisa berbeda-beda ya. Oh, ini dalilnya dulu ya. Hukumnya di sini nih. Tiada sanksi hudud bagi pelaku lesbian, keduanya cukup ditajir. Nah, ditajir itu dihukum dengan yang ditetapkan oleh ulama setempat hukumannya seperti apa. Nah, ini mungkin kalau fikih bisa bervariasi beda-beda banget ya cara-cara hukumannya. Nah, yang jelas yang paling berat itu adalah pelaku gay. Serem ya, pelaku, karena daya rusaknya betul-betul berbahaya. Bahkan nanti di depan saya akan tunjukkan bagaimana penyimpangan itu begitu banyak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mencegah terjangkitnya LGBT ini kita pahami dulu ada beberapa bentuknya. Nah, kita pahami dulu ya. Pertama, gay sudah paham ya. Lesbian juga paham. Kalau pedofilia apa pedofilia? Nah ini bahaya juga. Ini paling bahaya. Mereka yang menyukai anak
kecil. Makanya ada anjuran, nah foto-foto anak-anak seperti ini sebaiknya jangan ditayangkan di Facebook. Saya menayangkan beberapa kali Pak Endar video penampilan anak-anak di YouTube ya. Itu komentarnya itu selalu dinonaktifkan oleh YouTube. Karena itu mencegah agar anak-anak kita tidak dikontak oleh para pelaku pedofilia. Saya paham kenapa kok ditutup komentarnya. Ternyata setelah saya baca, maksudnya adalah menutup jalan pelaku pedofilia agar anak-anak kita itu tidak dikontak, dirayu oleh mereka. Kalau infantofilia apa? Ini lebih parah lagi. Kepada perilaku. Kalau Ibu Sidik dengan Pak Sidik sudah tahu ini karena ilmu psikologi ya. Infantofilia adalah perilaku seksual menyimpang karena dia menyukai bayi di bawah 5 tahun. Parah kan? Nauzubillah. Ada kejadian seperti ini. Kemudian kalau gerontofilia apa ini? Sebaliknya. Dia mah perilaku menyimpangnya suka sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Ada kan kasus seorang nenek diperlakukan apa gitu ya. Ini penyakit ini. Aneh kalau kita aneh kan. Guru saya dulu bilang begini. Saya jadi ketawa inget ya. Jadi guru saya bilang begini, kalau kamu katanya lagi ngebet suka sama seorang gadis gitu ya. Gadis itu secantik apapun, salah satu cara mengurangi kecintaan kamu pada gadis itu adalah lihat neneknya. Bisa pahami nggak? Jadi kalau kita ngebet banget sama seorang perempuan, jangan nafsu banget, lihat pas tua kayak gitu. Ini mah kebalik, justru dia nafsu sama nenek. Aneh ya? Mana Tias? Tias? Yas? Lihat nenek Yas. Ya gitu. Jadi tapi ini sebaliknya justru ya. Kemudian ada zoofilia. Zoofilia udah jelas dari zoo, berarti dia suka sama binatang. Kemudian ada proteurisme. Nah, ini adalah hati-hati nih siapa yang suka naik kereta. Pak Arifin nggak naik kereta kan, Pak? Oh, Pak Okto ketawa. Tapi Pak Okto kan berangkatnya ke sini ya, ke arah lawan arah. Justru ini Pak penyakit yang muncul di kereta api dan bis. Jadi orang yang nafsu ketika dia berhasil menggesekkan kelaminnya kepada orang lain pada situasi padat-padatan, dempet-dempetan di situasi macet-macetan. Misalnya di bis, di kereta api atau di lift. Sering kan dengar kita juga? Nih, namanya proteurisme. Nah, berikutnya adalah exhibitionisme. Kalau ini adalah orang yang suka memamerkan barangnya di depan publik. Kita dengar juga kan kasusnya ya? Apalagi dengan ada sebuah situs namanya OnlyFans ya. Dari sini. Kemudian voyeurisme. Nah, voyeurisme juga ini bisa terjadi, yaitu adalah nafsunya itu muncul ketika ngintip orang memakai baju atau sebaliknya di kamar mandi. Makanya kan ada kasus ditempelin CCTV di kamar mandi dan lain sebagainya. Selanjutnya fetishisme. Ini adalah ketertarikan seksual kepada benda mati. Suka pada tiang, suka pada jembatan, suka pada patung gitu kan. Atau suka pada gambar yang mati. Pokoknya benda-benda mati. Selanjutnya adalah sadisme. Orang yang muncul hasrat seksualnya ini adalah menyiksa dulu. Jadi menyiksa kemudian dia muncul hasrat seksualnya. Itu sadisme. Nah kalau terakhir sebaliknya, masokis. Masokis itu adalah dia nafsunya itu justru selalu disiksa. Nah ini biasanya terjadi kalau akibat kasus pemerkosaan atau penculikan di usia-usia belia. Ada sadisme, ada masokis. Nah, pencegahannya adalah pertama adalah pembagian peran orang tua, mengenalkan Allah dengan menumbuhkan kecintaan, menjaga pergaulan, menutup celah pornografi, kajian seminar bahaya LGBT, menciptakan undang-undang ya yang mengatur itu, kemudian yang melarang LGBT maksudnya, kemudian sharing agama mengenai kasus pelecehan, menangani kasus pelecehan agar korban tidak berubah menjadi pelaku. Solusi kemudian berikutnya adalah terapi
psikologi dan kedokteran, kemudian pendekatan secara agama, gitu ya. Walaupun ini tentu saja menjadi tugas yang sangat berat. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, sudah mau jam 6. Intinya kita di dalam agama itu kan terutama saat menikah kan ada proses ketika misalnya mau berkumpul dengan suami istri, agama itu kan kalau saya dengar ya, ada patokan-patokan misalnya harus berdoa dulu, itu kan? Harus berdoa dulu. Kemudian ketika istri kita mengandung, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengandungnya atau hamilnya harus banyak membaca ayat suci Al-Qur'an, banyak zikir, mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian lahirlah anak kita kemudian juga disambut dengan azan, dengan iqomat. Kemudian misalnya ada disekolahkan dengan agama dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah proses-proses agar kita bisa mendapatkan keturunan yang terhindar dari hal ini, gitu ya. Yang terhindar dari hal ini. Karena kita tidak tahu setan itu mencampuri anak kita di sebelah mananya, di bagian mananya, di proses yang sebelah mana. Oleh karena itu maka proses agama itu harus selalu mendampingi dari mulai anak kita belum ada sampai anak kita sudah ada, bahkan sudah tidak ada gitu. Makanya harus diproses dengan agama. Saya memandang bahwa ini secara pribadi pandangan saya adalah bagaimana banyaknya munculnya hal seperti adalah karena kurang berkahnya dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kenapa di luar negeri, di Eropa dan Amerika ini semakin banyak? Karena kan kehidupan mereka itu tidak diberkahi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di luar negeri itu kan dimulai keturunan itu dari dari ikatan-ikatan non pernikahan. Bisa dipahami maksud saya? Dari ikatan-ikatan non pernikahan, tidak melewati lewat masa perjinahan dan sebagainya. Jadi itu sangat berisiko ditumpangi oleh turunan-turunan itu oleh sesuatu yang tidak diberkahi. Kalau kita kan prosesnya sudah baik, ada pernikahan, ada doa-doa dan sebagainya. Itu yang harus kita pertahankan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila pembahasannya kurang mengenakan ya bahasa-bahasanya, tetapi saya pikir ini memang penting harus kita sampaikan agar kita bisa memahami dan menghindarkan generasi-generasi kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.